Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu di pertemuan ketiga dalam materi fisika. Meskipun masih dalam keadaan daring, Ustazah harap jangan melemahkan semangat Antuna untuk terus semangat belajar. Nah teman-teman, untuk pertemuan ketiga hari ini kita masih berada di bab yang sama, submateri yang ketiga, yaitu tentang pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Oke, kita awali materi kita dengan materi pipa organa terbuka. Nah, apa sih pipa organa terbuka itu? Nah, contoh konkret dari pipa organa terbuka adalah suling. Jadi, ada sebuah pipa, ini termasuk pipa ya, spidol ini tuh. Nah, kalau terbuka berarti kedua ujungnya bolong gitu, terbuka. Nah, contohnya suling. Suling kan pada bolong-bolong kan? Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, suling itu bisa menghasilkan nada-nada yang berbeda ketika kita menutup lubang-lubangnya gitu kan. Nah, itu didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan getaran yang berbeda agar menghasilkan suara yang berbeda, nada yang berbeda. Nah, untuk selain kalau misalnya di seni kita itu hanya memainkan saja, misalnya nada untuk lagu Ibu Kita Kartini misalnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kalau di fisika kita bisa menghitung nih berapa besar nada yang dikeluarkan suling atau berapa frekuensi suling gitu kan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menghitung frekuensi pada pipa organa terbuka, terlebih dahulu kita harus tahu penggambarannya nih. Di sini ada penggambaran untuk nada dasar ke-1, nada dasar kedua, ini kebalik ya. Malam tuh Ustazah gambarnya kebalik. Jadi harusnya ini nada dasar, ini nada dasar ke-1, kemudian ini nada dasar kedua. Nah, Ustazah juga kurang tahu nih, nada dasar ke-1 itu apa gitu kan, nada dasar kedua itu apa. Mungkin yang memang suka belajar suling tahu, tapi sepertinya kalau nggak salah kalau suling do re mi fa sol la si do sih ya. Berarti kalau nada dasar berarti do, seperti itu. Kurang tahu tapi ya. Nah, teman-teman, untuk nada dasar, berapa sih nada dasar pada suling, bagaimana bentuknya? Nah, teman-teman, untuk pipa organa terbuka, bentuk nada dasarnya atau gelombang yang dihasilkan pada nada dasar adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah gelombang datang, ini gelombang pantul gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini terdiri dari setengah bukit, setengah lembah. Berarti kalau disatuin tuh ini bisa jadi kayak bukit gitu ya. Jadi kalau disatukan ini tuh kayak setengah gelombang. Bedanya kalau kemarin di dawai itu bentuknya setengah bukit ya kalau nggak salah. Apa setengah lembah? Coba kita lihat lagi gambar di dawai ya. Mana nih dawai? Takutnya teman-teman lupa. Nah, kalau dawai kan seperti ini nada dasarnya. Jadi kalau nada dasar dawai itu dia setengah bukit gitu kan. Nah, kalau ini setengah bukit, setengah lembah. Berarti sama aja sebetulnya setengah gelombang. Jadi pada nada dasar setengah lambda sama dengan panjang sulingnya atau kita simbolkan dengan L. Ini kalau kita ubah secara matematisnya bisa kita tulis lambda sama dengan 2L. Oh, ternyata sama nih dengan pipa organa dengan dawai. Hanya saja kalau di dawai bentuk nada dasarnya atau bentuk gelombangnya yang sedikit berbeda. Kemudian kita lihat nada atas ke-1. Nada atas ke-1 ternyata aturannya memang seperti itu. Ketika nadanya bertambah satu tingkat, otomatis si panjang gelombang bertambah setengah gelombang. Jadi yang asalnya setengah lambda, ketika pindah ke nada dasar ke-1, si panjang gelombangnya menjadi satu lambda atau satu panjang gelombang. Sehingga untuk nada atas ke-1 L sama dengan lambda. Dan begitu seterusnya di nada atas kedua berarti bertambah lagi setengah lambda.
1 lambda di nada atas ke-1 ditambah setengah lambda berarti 3/2 lambda atau 1/2 lambda di nada atas ke-2. Setiap naik 1 nada berarti bertambah setengah gelombang. Nah, karena ternyata sama nih kasusnya dengan dawai, maka rumusnya pun sama untuk pipa organa terbuka, yaitu Fn sama dengan boleh kita tulis N plus 1 V per 2L gitu kan. N plus 1 V per 2L. Ini V kan, akar F per mu itu kan rumus V. Nah, jadi V ini itu bisa kita uraikan lagi, bisa menjadi F per mu, kemudian mu-nya bisa kita ubah menjadi M per L gitu kan. Intinya, rumus intinya Fn sama dengan N plus 1 V. Nah, yang ini V per 2L. Ini untuk keterangannya, untuk N-nya dimulai dari angka 0. Berarti kalau nada dasar N-nya 0, nada atas ke-1 N-nya 1, nada atas ke-2 N-nya 2, begitu seterusnya. Nah, jadi rumusnya sama dengan dawai. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjut untuk pipa organa tertutup. Nah, untuk pipa organa tertutup itu coba kalau kita kasih cahaya. Nah, enak ya. Nah, untuk pipa organa tertutup, teman-teman, contohnya itu adalah botol. Jadi yang dinamakan pipa organa tertutup, salah satu ujungnya tertutup gitu ya. Nah, si pipa organa tertutup juga bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda tergantung nanti panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, bedanya di pipa organa tertutup, nada dasarnya panjang gelombang yang terbentuk pada nada dasar itu hanya seperti ini. Berarti hanya setengah bukit. Sedangkan satu gelombang itu 1 bukit 1 lembah. Kalau ini setengah bukit berarti 1/4 lambda. Karena kan harusnya ini tuh ada setengah ditambah lagi kan, setengah bukit ditambah 1 lembah. Oh, berarti ini cuma 1/4. Berarti kalau ini panjang pipa organa tertutupnya adalah L, bisa kita tuliskan 1/4 lambda sama dengan L. Sehingga secara matematis bisa kita ubah lambda sama dengan 4L gitu kan. Nah, ini untuk nada dasar. Kemudian contoh selanjutnya, ini nada atas ke-1. Nah, untuk nada atas ke-1, kalau misalnya tadi kan aturannya sebelumnya sama nih. Setiap naik 1 nada maka bertambah setengah gelombang. Berarti kalau misalnya 1/4 lambda, ketika naik 1 nada berarti 1/4 ditambah setengah lambda sama dengan 3/4 lambda. Berarti kalau misalnya panjang pipa organa tertutupnya adalah L, secara matematis bisa kita tulis 3/4 lambda sama dengan L, atau lambda sama dengan 4/3 L. Nah, untuk rumus untuk mencari frekuensinya sedikit berbeda dengan pipa organa terbuka dan juga dawai. Kenapa? Karena kalau pipa organa terbuka dan dawai itu kan nada dasarnya setengah panjang gelombang gitu kan. Kalau misalnya pipa organa tertutup itu 1/4 gelombang. Jadi bilangan N-nya yang sedikit berbeda. Kalau misalnya di pipa organa terbuka dan dawai, N-nya itu adalah mana nih? Mana? Di sini ada gak? Udah di sini aja nih. Kalau misalnya di pipa organa terbuka si N-nya itu N plus 1 rumusnya, kalau di pipa organa tertutup itu menjadi 2N plus 1 V per 4L. Dengan V ini tadi bisa teman-teman ubah menjadi akar F per mu atau akar F dikali L per M, tergantung yang diketahui dan ditanyakannya. N di sini range-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama untuk nada dasar, N-nya 0, nada atas ke-1 N-nya 1, nada atas ke-2 N-nya 2, begitu seterusnya. Nah, itu untuk materi pipa organa terbuka dan tertutup. Kita lanjut video selanjutnya untuk contoh soal.
Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm katanya. Frekuensi nada dasar dan nada atas ke satu pipa organa tersebut adalah, di sini ada catatan, diketahui cepat rambat bunyi di udara 350 meter per sekon. Oke, kita coba kerjakan. Berarti di sini diketahui L-nya berapa? L-nya panjangnya 50 cm. Oh, berarti panjangnya 50 cm. Kemudian ditanyakannya frekuensi nada dasar dan nada atas ke satu. Berarti nanti ya, sebelum kita diketahui, kalau misalnya nada dasar berarti N-nya berapa? 0. Kalau nada dasar ke satu berarti N-nya 1 gitu kan. Kemudian di sini ada catatan cepat rambat bunyi di udara, V-nya 340 meter per sekon. Ditanyakannya adalah F dasar atau frekuensi nada dasar dan F1. Oke, untuk frekuensi nada dasar berarti rumusnya, karena ini pipa organa tertutup, berarti menggunakan rumus ini. F0 sama dengan 2 N plus 1 dikali Pi per 4 L. Nah, karena ini F0, berarti F0 sama dengan 2 dikali 0, N-nya kita ganti dengan 0, ditambah 1 dikali V-nya 340 per 4. 50 cm itu kan sama dengan 5 meter gitu kan. Loh, 50 cm itu sama dengan 0,5 meter, maaf. Berarti dikali 0,5 sama dengan 2 kali 0, 0, ditambah 1, 1. 1 kali 340, 340 per 4 dikali 0,5. 4 kali 5, 20. Buang 0-nya 1 karena ada 0. Jadi 2. 340 dibagi 2 sama dengan 170 ya. 170 Hz. Jadi untuk frekuensi nada dasar 170 Hz. Sedangkan sekarang tugas teman-teman cari nih yang F1-nya, dikerjakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga apa yang telah kita pelajari semakin menambah keberkahan dalam hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.